Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh dan percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Stanley Baginda, Opsir Korps Woodward Palu. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita sudah ada di hari terakhir dari bulan Februari tahun 2021. Hari ini pun merupakan hari Minggu terakhir di bulan Februari, karena besok kita sudah masuk di bulan Maret 2021. Beberapa hari yang lalu Tuhan telah menaikkan kekemuliaan Allah Bapa di surga bagi hamba Tuhan yang setia, Mayor Amos Kose. Kami, keluarga besar Korps Woodward Palu, mengucapkan turut berduka cita atas dinaikkan kekemuliaan Allah Bapa di surga. Kami percaya keluarga besar, istri, anak-anak, mantu, dan cucu mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga menjalani masa duka cita ini. Doa-doa dari banyak orang akan memberikan kekuatan bagi keluarga yang berduka cita. Nah saudara, kita bersyukur karena kesempatan baik bagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama berdoa untuk mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pagi ini kami datang bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk tidur malam yang begitu indah. Tuhan pelihara kami, berkati kami, dan bangunkan kami dalam keadaan baik, kuat, dan sehat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hari Minggu ini, kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kami akan beribadah di rumah Tuhan ataupun di rumah tinggal kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan akan berkati kami sekalian. Pagi ini lewat renungan pagi, renungan Cakrawala, Radio Cakrawala, Tuhan, biarlah Engkau bersabda kepada kami. Berkatilah kami sekalian, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga hamba-Mu benar-benar dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sahabat Cakrawala dimanapun berada. Inilah doa kami Bapa, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Saya ambil bacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Injil Matius 5 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-48. Matius 5 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-48 berbunyi demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga.
yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Sahabat Cakrawala, tema renungan pada pagi hari ini adalah mengasihi dan mengampuni seperti Kristus. Mengasihi dan mengampuni seperti Kristus. Dari bacaan kita tadi, ayatnya yang ke-54, maka di sana ayat 44 mengatakan bahwa, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berbicara tentang mengasihi dan mengampuni, ini berbicara tentang kehidupan Kristus. Apa yang sudah saya sampaikan dalam beberapa hari ini, kita belajar tentang kehidupan Kristus, berjalan bersama dengan Kristus di dalam ketaatan. Kita adalah murid-murid Kristus yang menjadi surat Kristus yang terbuka bagi sesama. Kita kemudian diajarkan untuk hidup di dalam roh. Karena dengan demikian, maka kita akan menjadi murid-murid Kristus sejati dimanapun kita berada. Dan pagi hari ini saudara, dalam perjalanan rohani yang kita lakukan bersama-sama, peristiwa minggu-minggu prapaskah sampai Paskah, peristiwa Lent Journey ini mengajak kita untuk mengingat, mengenang, merasakan bagaimana penderitaan Kristus ketika dia melalui jalan salib. Kita bersyukur karena pengalaman-pengalaman yang telah ditunjukkan kepada kita, keteladanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Dan pagi hari ini kembali kita akan berbicara tentang apa, kita akan belajar tentang apa yang telah dilakukan oleh Kristus sehubungan dengan mengasihi dan mengampuni. Orang yang bersikap baik, saudara, kadang-kadang mereka melakukan itu kepada kita, berharap bahwa orang lain juga harus berbuat sama kepada kita, yaitu kebaikan. Sedangkan kalau ada orang berbuat jahat kepada kita juga patut untuk berbuat jahat kepada mereka. Inilah ajaran dunia. Orang berbuat baik, kita pun berbuat baik. Orang berlaku kasar, maka kita juga akan berlaku kasar. Bahkan dalam prinsip ekonomi kita tahu bahwa kalau kita ingin mendapatkan keuntungan, maka pengeluaran sekecil-kecilnya, artinya memberikan pengeluaran, berkorban sekecil mungkin, berharap pendapatan atau keuntungan itu berlipat ganda. Ini sistem dunia. Inilah kondisi ekonomi yang sering kita lakukan bersama-sama. Nah, saudara sekalian, sikap itu dimiliki oleh begitu banyak orang. Bahkan orang bertindak dengan seenaknya, apapun yang dia inginkan. Dia merasa bahwa dia kuat, dia besar, dia punya pengaruh, maka dia akan menekan orang yang berada dalam kekuatan dan kuasanya. Nah, saudara sekalian, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus memberikan satu makna yang begitu indah bagi kita sekalian. Dalam kehidupan orang Kristen, kita berada di dalam dunia, dan firman Tuhan memerintahkan kepada kita yang tinggal di dalam dunia ini. Kita belum berada di surga, saudara. Jangan terlalu banyak berpikir tentang hal-hal surga. Sekarang kita berada dalam dunia. Inilah dunia di mana Tuhan menempatkan saudara dan saya. Sebagaimana Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, maka kita ditempatkan oleh Allah dimanapun kita berada sekarang. Oleh karena itu, Tuhan meminta kepada kita, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu?
Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada berbuat demikian? Dari bacaan kita sudah dengarkan bersama tadi. Nah saudara, Kristus Yesus, dia adalah Allah Tritunggal. Dia bagian dari Tritunggal itu. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah manusia sejati, menjadi teladan bagi kita pagi hari ini. Ia sanggup mengatasi ego dirinya. Dia sanggup mengatasi apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia sebelumnya, saudara, kita lihat bahwa apa yang terjadi dalam perjalanan orang Israel. Maka di sana kejahatan. Hukum yang terjadi adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti tangan. Ya. Gigi ganti gigi, kaki ganti kaki, tangan ganti tangan. Artinya di sini, saudara, pengajaran yang dilakukan adalah hukum balas dendam. Sehingga apa yang terjadi dalam perjalanan Israel, perang selalu terjadi. Apa yang terjadi? Kalau tidak menang, maka di situ kekalahan. Tetapi yang pasti korban manusia, korban jiwa berjatuhan. Ini terjadi, saudara. Namun saudara, apa yang telah ditunjukkan dalam teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita, ia sanggup mengalahkan yang jahat dengan kebaikan. Ia diludah, ia diejek, dia dimusuhi, dia dianiaya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kristus tidak pernah membalas dengan hal-hal yang jahat, tetapi justru dia memberikan pengampunan. Apa yang dia lakukan ketika dia mendapatkan perlakuan yang sangat tidak adil, yang membuatnya begitu sakit? Yesus justru berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Saudara sekalian, kejahatan itu tidak pernah akan diselesaikan ketika dibalas dengan kejahatan. Dimanapun, sejarah telah membuktikan. Tetapi justru kejahatan dapat dikalahkan oleh kebaikan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ternyata kebaikan itu punya kuasa yang luar biasa. Kebaikan itu bisa meluluhkan kejahatan orang bagi kita. Meluluhkan hati yang jahat, hati yang busuk, hati yang dikuasai oleh hal-hal yang kotor. Kalau kita tebarkan kebaikan, maka kebaikan ini punya kuasa untuk meredam suasana yang panas. Nah, saudara sekalian, mungkin kita berkata bahwa itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya bisa mengampuni? Bagaimana mungkin saya bisa memaafkan? Saya kan manusia. Saya terdiri dari daging. Mustahil saya bisa mengasihi musuh saya. Tetapi kalau kita mempelajari selanjutnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu mungkin, saudara. Haruslah kamu sempurna, kata Tuhan Yesus. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Artinya, saudara, kita tidak mengambil standar diri kita. Kita ingat khotbah kemarin, kalau kita hidup dalam daging, maka keserakahan di sana, kemabukan, pesta pora, ada banyak kejahatan di sana. Tetapi saudara, kita hidup di dalam roh. Bapamu yang di surga adalah sempurna. Inilah teladan kita. Bukan mengambil teladan dari sesama kita. Kita ambil teladan Kristus. Dia mengasihi, dia mengampuni. Mustahilkah? Tentu tidak. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita telah diwariskan. Kristus telah memberikan warisan yang luhur bagi kita, yang luar biasa. Ada karakter Kristus dalam kehidupan kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Itu kata firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara, satu kali pernah terjadi dalam kehidupan Petrus dan murid-murid yang lain. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow, saudara, 70 kali 7 kali. Berapa saudara kalau kita hitung? Banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan. 400 lebih, hampir 500 kali pengampunan. Artinya setiap kesalahan yang terjadi bagi kita, diberikan orang kepada kita, harus mengampuni. Kita kadang-kadang 1 kali mengampuni begitu sulit. Tapi Tuhan katakan,
lakukan itu terus secara menerus. Saudara, mengampuni, mengasihi adalah kata yang mudah diucapkan, namun sulit dipraktekkan. Namun saudara, kalau kita bisa melakukan hal itu, betapa luar biasanya dalam kehidupan kita. Kepada Petrus, Yesus mengajarinya untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Mengampuni tanpa batas. Pengampunan itu, saudara, sebenarnya itu adalah identitas kita. Ya. Itu merupakan warna kita. Dikatakan itu mungkin DNA kita. Pengampunan, karena Kristus sudah menguasai, dia masuk dalam kehidupan kita. Itulah natur dari kerajaan Allah. Saudara sekalian, memang berbicara tentang pengampunan sulit. Mungkin Petrus punya konsep pemikiran seperti yang terjadi dengan Kain. Kain membunuh Habel dan Tuhan menghukum Kain. Tuhan mengatakan, terkutuklah engkau dari tanah ini. Saudara, ini kutukan. Menjadi sulit kehidupan Kain. Dan Kain mengatakan, Tuhan, hukuman ini terlalu berat bagi diriku. Nanti kalau orang berjumpa denganku, mereka akan membunuh aku. Dan Tuhan katakan kepada Kain, tidak. Siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. 7 turunan. Saudara sekalian, mungkin inilah yang kemudian terjadi, yang mempengaruhi pola berpikir dari si Petrus. Sehingga dia mengatakan, mengampuni itu apakah 7 kali? Mungkin karena terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Kain dalam kitab Kejadian 4 ayatnya yang ke-15. Tidak berhenti di situ, Lamek dalam bacaan yang sama dari kitab Kejadian, saudara. Lamek juga mengatakan kepada istri-istrinya. Dia katakan begini, saudara. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Saudara, ini manusia suka bernambah-nambah. Lamek, dia ambil ucapan Tuhan kepada Kain yang di atas, dia dengar itu karena dia bagian dari keturunan ini, saudara. Dia ingat itu. Dalam pembicaraan di keluarga, Kain katakan kepada mereka, kalau siapa yang membunuh saya, ingat, kita harus balas 7 turunan, 7 kali lipat. Dan Lamek terkonsep itu. Ketika dia membunuh orang yang mungkin baginya berlaku kasar kepadanya, maka dia katakan, kalau Kain dulu hanya 7 kali, maka Lamek 77 kali lipat. Nah saudara, konsep pemikiran yang begitu keliru, yang salah, ini melebihi yang seharusnya. Sehingga saudara, Tuhan Yesus harus mengklirkan, harus membersihkan konsep pemikiran Petrus dan mungkin para rasul yang lain bersama-sama dengannya, murid-murid Yesus. Mungkin pemikiran itu masih berlaku bagi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak benar-benar hidup mempertaruhkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Sehingga konsep balas dendam tadi, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kaki ganti kaki, tangan ganti tangan, Tuhan harus clearkan itu. Harus bersihkan cara berpikir dari Petrus dan teman-temannya. Sehingga ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai 7 kali kah? Dan Tuhan katakan, tidak. Bukan 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Inilah pengampunan, inilah mengasihi. Saudara, betapa pentingnya kita mengasihi sesama kita. Betapa penting, harus kita lakukan. Jangan kita tidak lakukan. Karena ini sesuatu yang Tuhan mintakan dalam kehidupan kita. Kristus telah memberikan teladan, memberikan contoh yang nyata bagi kita. Sampai dia berada di atas kayu salib. Begitu sulit, dia sangat menderita. Sangat menderita. Tidak dapat terbayangkan. Ya, saudara, Yesaya katakan penderitaan Yesus, cambukan, hukuman diberikan kepadanya sehingga orang tidak mengenal rupanya lagi. Luka-lukanya, bilur-bilurnya. Tetapi justru lewat luka, lewat bilur, lewat darahnya, saudara, di situ terjadi pengampunan bagi siapapun juga. Semua orang di sepanjang zaman peradaban manusia. Saudara, harus kita lakukan pengampunan itu bagi kita sekalian. Dalam Amsal 3 ayat 27 di sana mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Haruslah lakukan kebaikan itu. Mengampuni, mengasihi, itu adalah perbuatan yang begitu luhur. Itu perbuatan yang baik. Mari kita lakukan bersama-sama. Jangan kita menahan-nahannya. Sebab Kristus telah menunjukkan hal-hal yang baik bagi kita.
Nah saudara sekalian, kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Dia memberikan teladan yang begitu indah bagi kita. Hal-hal yang begitu istimewa saudara. Sebenarnya kalau kita turut apa yang Tuhan lakukan, betapa indahnya hidup manusia dimanapun kita berada. Tidak akan ada kejahatan, tidak akan ada kekerasan di mana-mana, karena kita akan mengasihi, kita akan mengampuni. Dalam pelajaran yang diberikan Paulus kepada jemaat di Korintus tentang mengasihi, kalau kita tidak ada kasih, sekalipun kita pintar bernubuat, kita punya bahasa malaikat, sekalipun banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi kalau kita tidak punya kasih, kita nol, seperti gong yang gemerincing. Saudara, itu percuma. Ada iman, ada pengharapan, dan kasih. Ternyata dari ketiga hal ini, saudara, kasihlah yang paling besar. Artinya, Kristus yang adalah kasih, Yesus adalah kasih, menginginkan saudara dan saya, kita juga memiliki kasih itu dalam kehidupan kita. Nah saudara sekalian, berbuat baik, mengampuni, mengasihi itu adalah perintah Tuhan untuk kita sekalian, kepada sesama kita, siapapun mereka. Marilah kita mengasihi, kita ampuni mereka. Apa yang terjadi di tengah keluarga kita? Mungkin masih ada rasa kecewa dengan kakak dan adik, dengan orang tua dan anak, dengan tetangga, dengan atasan dan bawahan kita di tempat pekerjaan. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, selesaikanlah itu. Cara berpikir seperti Petrus yang melihat bahwa 7 kali ketika memberikan pengampunan. Padahal ini sudah 7 kali saudara, sudah jauh lebih baik dari apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan, kaki, sesuai dengan kesalahan maka dilakukanlah pembalasan itu. Apalagi dengan Lamek, 77 kali. Tuhan mengkelirkan, bukan hanya 7 kali, berikan pengampunan tanpa batas. Sakit, ya sakit. Yesus juga alami itu, dia menderita. Tetapi ia meminta kepada kita melakukan hal itu. Kita lakukan itu. Bagaimana agar kita berbeda daripada dunia ini, dari hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia. Marilah saudara, kita mengasihi, kita mengampuni tanpa memandang muka. Jangan lihat orang, orang itu seperti ini, saya harus mengampuni dia karena begini. Dia asal dari mana? Dia agama yang sama. Tidak, saudara. Kita harus melihat bahwa siapapun di sekitar kita, mereka adalah sesama manusia. Mereka adalah ciptaan Tuhan. Menjadi sempurna, itu saudara Tuhan inginkan bagi kita, karena Allah kita adalah Allah yang sempurna. Malah kita mengikutinya, kita ikut dia, dia akan menolong kita, dia menopang kita, dia akan memberikan kemampuan bagi kita sekalian. Saudara sekalian, kalau kita melakukan hal itu, mengasihi musuh, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang siap menyangkal diri kita. Kristus telah menyangkal diri dan dia terus berserah kepada Tuhan. Ini adalah salah satu ujian yang begitu berat bagi kita. Tetapi sekaligus kita dapat membuktikan diri kita, saya adalah murid Kristus, saya milik Kristus. Alkitab mengatakan, dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Matius 5 ayatnya yang ke-45. Kristus mengampuni saudara, dia mengampuni kita. Dia mengajarkan kepada kita tentang pengampunan. Dalam doa Bapa kami diajarkan di sana, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Dalam doa Bapa kami selanjutnya, tadi saudara itu perkataan Yesus disalib. Dalam doa Bapa kami, Kristus mengajarkan kepada kita, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, kita minta Tuhan mengampuni dan mengatakan seperti kami sudah mengampuni. Harus dipraktekkan, bukan hanya untuk diucapkan, bukan hanya untuk dihafal doa Bapa kami, tapi pengampunan harus kita tebarkan dimanapun kita berada. Biarlah Kristus bersama dengan kita yang sudah mengampuni kita, menguasai kita, mengajar kita juga untuk mengampuni sesama kita. Ampunilah, mengampunilah, karena kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu.
Pagi ini kami belajar tentang pengampunan. Tuhan tolonglah kami supaya kami mau mengampuni, mau mengasihi, termasuk musuh-musuh kami. Tidak mudah, berat Tuhan. Tetapi kami sebagai murid Kristus, kami harus hidup seperti Kristus. Engkau mengampuni manusia, mengampuni kami, mengampuni hamba-Mu sampai di atas kayu salib. Oleh karena itu, biarlah kami dalam menjalani kehidupan ini, kami juga menjadi seperti Kristus. Berkatilah kami sekalian. Terima kasih Bapa. Berkatilah sahabat Cakrawala dimanapun mereka berada, yang sedang mengikuti ibadah lewat Cakrawala. Berkatilah mereka, topanglah mereka dengan kuasa-Mu, sehingga hari ini, hari Minggu ketika mereka beribadah, lewat radio Cakrawala, lewat ibadah di gereja Tuhan, di korps-korps luar, mereka ada dalam berkat Tuhan. Mereka yang beribadah di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Bagi mereka yang bergumul oleh karena penyakit, Tuhan tolonglah mereka. Jamah sembuhkanlah mereka. Ada tantangan, ada kesulitan, Engkau hadir untuk menopang mereka. Mungkin ada pergumulan di antara pendengar Cakrawala pagi hari ini tentang pengampunan. Mungkin yang ada sedang dipikirkan, sedang memikirkan hal-hal yang membalas dendam, untuk membalas dendam bagi mereka yang menyakiti. Tuhan, siapapun itu, jamahlah hati mereka, supaya firman-Mu yang berkuasa ini menolong mereka tidak membalas dendam. Mereka justru akan menebarkan kebaikan, karena kejahatan tidak pernah menyelesaikan kejahatan. Justru kebaikanlah, pengampunanlah, mengasihilah, itulah yang akan menyelesaikan masalah. Berkatilah kami sekalian. Terima kasih Bapa. Berkatilah keluarga kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah pekerjaan kami di tengah pandemi. Engkau tolong Bapa, buatlah berhasil pekerjaan kami. Berkatilah pendidikan kami, anak-anak kami. Berkatilah para pengajar, guru, dan dosen, sehingga di masa pandemi ini hikmat-Mu juga menyertai para pengajar ini. Engkau tolonglah mereka. Engkau berkatilah semua siswa dan mahasiswa yang belajar. Buatlah mereka berhasil untuk masa depan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus meminta kepadamu supaya vaksinasi atau hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID, biarlah Tuhan akan berkati. Vaksinasi sedang dilakukan. Engkau berkatilah vaksin ini ketika masuk di tubuh masyarakat Indonesia yang saat ini sedang dilakukan vaksinasi tahap kedua. Tuhan berkatilah sampai pada tahapan-tahapan selanjutnya ketika program pemerintah ini sudah berjalan seutuhnya di negara kami. Berkatilah Bapa, sehingga ada rencana kerinduan negara kami bulan Agustus. Biarlah Indonesia bisa bebas dari pandemi, sehingga tidak ada korban lagi berjatuhan, tidak banyak lagi rakyat yang menderita oleh karena COVID ini. Kami meminta Tuhan berkatilah vaksin yang diberikan oleh pemerintah kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, Engkau kiranya akan berkati mereka. Bagi Polri dan TNI, Engkau berkatilah upaya mereka untuk menertibkan masyarakat dari pergerakan, dari hal-hal yang tidak baik. Berkatilah setiap aparat pemerintah yang juga mendukung, yang mengarahkan masyarakat Indonesia, sehingga semua kami dapat tertib, menghindari kerumunan dan hal-hal lainnya. Terima kasih Bapa, berkatilah Indonesia, bahkan seluruh dunia dalam pergumulan yang sama. Tuhan turun tangan, sehingga bersama-sama kami diberkati Tuhan, dipulihkan, disucikan oleh Tuhan dari pandemi ini. Dan kemudian masyarakat internasional, kami di Indonesia, kami di kota Palu, Sigi, Donggala, dan sekitarnya, kami bisa hidup kembali dengan normal, seperti belum terjadi virus corona tahun yang lalu. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kami sekalian, dan sebentar kami akan mengakhiri renungan kami. Tuhan berkatilah kami sekalian. Engkau luputkan kami dari segala macam mara bahaya. Berkatilah keluarga kami, berkatilah kami dan masa depan kami. Kami percaya Radio Cakrawala terus diberkati Tuhan, menjangkau jiwa dimanapun berada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala, demikianlah memberikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Dalam ibadah hari Minggu ini, Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.